Perintah Luming. Jangan khawatir. Para dewa dan yang lainnya mengangguk, lalu membuka pintu dan bergegas keluar. Begitu mereka bergegas keluar, tubuh mereka berkelebat, menghindari serangan kolom cahaya kapal perang lain dan bergegas menuju kapal perang di depan. Di bawah komando Luming, ada lebih dari selusin orang kuat di alam dewa dan raja. Meskipun kapal perang ini besar dan kuat, mereka tidak dapat menahan serangan Raja Dewa. Keluar dan hentikan mereka. Dari kapal perang di sisi lain, terdengar juga suara. Kemudian, di depan dan di belakang kedua sisi kapal perang, juga bergegas keluar. Mereka juga orang-orang kuat di kerajaan dewa. Ada lebih dari 20 orang di depan dan di belakang kedua sisi. Jumlah orang hampir 2 kali lipat dari Luming. Petik 2. Bunuh. Para dewa meraung, dan sebelum pria itu tiba, dia bergegas keluar segera setelah dia menggantung Bima Sakti, melintasi langit berbintang, dan menyelimuti seorang pria kuat dengan 2 dewa dan raja. Menjerit dan tubuhnya berubah menjadi abu terbang. Bunuh. Raja Barbar 3 dengan kapak raksasa membunuh para dewa. Para dewa mengayunkan tombak batu, yang berubah menjadi ratusan ribu mil panjangnya dan melintasi langit berbintang. Dengan semburan darah, orang kuat barbar itu langsung tertusuk dan terbunuh. Sungguh mengerikan. Para barbar lainnya terkejut. Kekuatan para dewa sungguh menakjubkan. Tahan mereka dulu, dan aku akan menghancurkan kapal perang mereka. Para dewa bersuara kepada dewa-dewa lain, dan kemudian di belakangnya, sepasang sayap mengembun. Ini juga semacam rahasia asli. Begitu sayap dikepakkan, bentuk tubuh para dewa menghilang. Saat berikutnya, ia muncul di depan sebuah kapal perang, dan tombak batu itu tiba-tiba membesar dan menyapu. Boom! Kapal perang itu langsung hancur, dan para barbar beterbangan ketakutan. Namun, hampir semua pencapaian para barbar ini dihancurkan oleh kekuatan tombak batu dan terus-menerus meledak. Semua ini terjadi antara cahaya listrik dan batu api. Setelah meledakkan kapal perang ini, para dewa bergerak lagi dan bergegas ke kapal berikutnya. Kapal perang, tombak batu itu melesat, dan sebuah kapal perang lain hancur. Selanjutnya, para dewa mengerahkan seluruh kekuatannya, kecepatannya terlalu cepat, setiap kilatan, sebuah kapal perang hancur berkeping-keping. Kapal-kapal perang itu, satu persatu, meledak, hampir dalam sekejap, dan 7 atau 8 kapal perang hancur berkeping-keping, dan entah berapa banyak orang barbar yang jatuh. Mati untukku. Sebuah raungan marah, seorang barbar kekar, membunuh para dewa. Orang barbar ini, pemimpin armada, memiliki kultivasi 4 lapis dewa dan sangat kuat. Dengan kapak, langit bergulung-gulung, seolah-olah seluruh langit akan terbelah. Raja Dewa 4 jauh lebih kuat daripada Raja Dewa 3. Namun, wajah para dewa tetap tidak berubah, mata mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Tidak ada waktu untuk melawanmu, bunuh. Para dewa berteriak dan Bima Sakti muncul dan saling menyapu. Kemudian, sebuah gerbang dominasi muncul dan saling menekan. Kemudian, pisau batu, pedang batu, menara batu, pusaran air gelap, api yang mengerikan. Semua seni rahasia asli tetaplah rahasia asli. Tiba-tiba, para dewa menggunakan selusin jenis seni rahasia asli dan saling membunuh. Ah, kapan pihak lain melihat situasi seperti itu? Ia benar-benar ketakutan dan mengeluarkan raungan yang luar biasa. Kemudian, ia ditenggelamkan oleh lebih dari 10 jenis seni rahasia asli, dan bahkan tanpa berteriak, ia dipukuli hingga berkeping-keping. Keberadaan seorang Raja Dewa terbunuh dalam sekejap. Para barbar lainnya terkejut, kehilangan seluruh keberanian mereka, dan kepercayaan diri mereka terpukul hebat. Bahkan 4 raja dan pemimpin mereka terbunuh dalam hitungan detik, bagaimana mereka bisa bertarung. Mundur, mundur, mundur. Beberapa raungan terdengar, dan para barbar kuat yang tersisa terbang kembali ke kapal perang mereka dengan cepat, lalu kapal perang mulai berlari menyelamatkan diri. Luming menghentikan para dewa dan tidak membiarkan mereka mengejar. Jika bertemu dengan barbar yang lebih banyak dan lebih kuat, mereka akan berada dalam bahaya. Ini kesempatan bagus untuk keluar dari sini. Para dewa, setelah mereka naik ke kapal perang mulai bergerak dan pergi dari sini. Beberapa hari kemudian, Luming dan mereka mendarat di sebuah meteorit besar. Luming mendirikan kapal perang, mereka menggali kawah besar di meteorit tersebut, dan berencana untuk bersembunyi di sini untuk sementara waktu, beristirahat. Sekarang para barbar jelas sedang mencari mereka dalam skala besar. Lebih berbahaya untuk berlarian, lebih baik mencari tempat persembunyian rahasia, tetapi lebih aman. Mereka bersembunyi di dalam meteorit dan tidak percaya satu sama lain dapat menemukan mereka. Setelah menghapus jejak, mereka bersembunyi sementara di dalam meteorit, dan terbang tanpa tujuan bersama meteorit itu. Di istana Marsekal Mikus dan para jenderal barbar itu sedang berdiskusi. Selama periode ini, para barbar dan Taiksu Seng Chao saling bertarung. Setelah membahas perang, Marsekal Mikus bertanya, apakah kalian sudah menemukan orang-orang yang melarikan diri ke daerah kita terakhir kali? Marsekal, aku akan melaporkannya kepadamu. Terakhir kali, Jenderal Barbar melangkah maju dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa semut-semut Taiksu Seng Chao masih berada di beberapa wilayah bintang di perbatasan. Mereka berada di medan Man Meteor. Mereka ditemukan oleh orang-orang kita, tapi mereka kabur lagi.
Kabur lagi, sayang sekali. Marsekal Miexu meneguknya dengan dingin, yang cukup tidak mengenakan. Marsekal, yang terpenting adalah kita tidak punya banyak ahli kali ini, tapi pihak lain, pemuda yang membuka lubang cacing terakhir kali, sangat kuat, sungguh luar biasa. Adegan perang sebelumnya telah direkam oleh Batu Siying. Marsekal, tolong lihat. Jenderal barbar itu selesai berbicara dan mengeluarkan sepotong jimat giok dan memasukkan kekuatan sihirnya. Jimat giok itu bersinar, dan sebuah gambar diproyeksikan ke udara. Gambar ini persis seperti Luming dan pertarungan mereka dengan para barbar itu. Tak lama kemudian, layar beralih ke para dewa dan yang lainnya, dan para barbar yang kuat dalam perang. Itu, prajurit kera. Ketika Marsekal Mikyu melihat prajurit kera itu, ia tampak sangat bersemangat. Ia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Tatapannya rumit, kemudian matanya berkilat, dan ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, yang lain tidak menyadari perbedaan Marsekal Mikyu, karena mereka tertarik pada para dewa. Kekuatan para dewa sungguh luar biasa. Ketika para dewa tiba-tiba menampilkan lebih dari selusin jenis seni rahasia asli, suasana hening, bagaikan kematian. Orang-orang di tempat kejadian semua tercengang, terkejut, dan tak percaya. Satu orang dapat mengendalikan lebih dari 10 jenis seni rahasia asli. Rasanya seperti 1001 malam. Mereka semua adalah barbar tingkat tinggi. Mereka berpengetahuan luas, tetapi mereka belum pernah mendengar hal-hal seperti itu. Monster macam apa ini? Setelah sekian lama, seseorang menjawab, menelan ludahnya dan suaranya bergetar. Itu hanya bisa digambarkan sebagai monster. Apakah itu pria yang membuka lubang cacing? Tanya Marsekal Mikyu. Ya, itu dia, jawab jenderal barbar itu. Luar biasa, bisik Marsekal Mikus, tetapi ia menambahkan dalam hatinya, bagaimana mungkin klan perang kera muncul. Aku harus mencari tahu tentang masalah ini. Tentu saja, kalimat ini belum terucap, dan tentu saja orang lain tidak akan mendengarnya. Marsekal, ada monster seperti itu di Istana Suci Taiksu. Kita harus menyingkirkan mereka. Kalau tidak, kita akan terlalu sial untuk tumbuh dewasa. Aku akan mengirim lebih banyak orang kuat untuk mencari mereka. Dimanapun mereka bersembunyi, kita akan menemukan dan menghancurkan mereka. Cara membunuh jenderal barbar itu terdengar. Tunggu sebentar. Dengan lambaian tangannya, Marsekal Mikus berdiri, matanya berbinar dan berkata, jangan bunuh mereka, aku ingin hidup. Hidup, semua orang bertanya-tanya. Ya, di antara orang-orang ini, ada kesombongan yang tak tertandingi. Orang-orang ini luar biasa. Jika kita mengambil yang hidup, itu mungkin lebih berharga daripada membunuhnya secara langsung, yang dapat membuat Istana Suci Taiksu membayar lebih banyak. Marsekal Mikus menjelaskan, itu benar, barbar lainnya juga bergerak. Di antara hal-hal lain, pemuda itu terlalu mengerikan. Mungkin dia orang yang sangat penting di Taiksu Sengchao. Jika kau menangkapnya, kau mungkin bisa memancing dan membunuh ikan besar Taiksu Sengchao. Jadi, orang-orang itu bisa tetap hidup, berusaha untuk tetap hidup, mungkin semuanya sangat berguna. Marsekal Miexu memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Baik, Marsekal, Jenderal Barbar menerima perintah. Pergi, bawa orang-orang itu dan bawa mereka menemuiku. Kata Marsekal Miexu. Tak lama kemudian, pasukan Marsekal Miexu menyebar ke beberapa wilayah bintang di dekat Barbarian, dan terus mencari Luming dan yang lainnya, tetapi jangan bunuh mereka, tetap hidup. Luming dan yang lainnya telah bersembunyi di dalam meteorit. Dengan meteorit yang melayang, sudah lebih dari setahun. Selama lebih dari setahun, mereka tidak tahu kemana mereka telah melayang. Namun, mereka semua berada di atas alam para dewa. Setiap pengasingan membutuhkan puluhan juta tahun. Tinggal selama setahun tidak ada artinya sama sekali. Namun, selama periode waktu ini, sebuah peristiwa besar terjadi di dalam diri Barbarian. Harta karun paling berharga bangsa barbar, Gunung Manshan, muncul kembali. Gunung Manshan adalah harta karun dalam legenda bangsa barbar, tetapi jarang muncul. Biasanya, Gunung Manshan akan tersembunyi di kehampaan, tak seorang pun dapat menemukannya. Setiap periode waktu yang panjang, Gunung Manshan akan tiba-tiba muncul di suatu tempat di langit berbintang. Tempat ini tidak tetap, setiap kali muncul, tempatnya berbeda. Setelah muncul, Gunung Manshan akan melayang di langit berbintang sesuka hati, hingga setelah beberapa waktu, Gunung Manshan akan tiba-tiba menghilang. Konon, leluhur bangsa barbar, dewa manusia, berlatih di Gunung Manshan, yang membuat gunung tersebut mengeluarkan bau aneh. Selama bangsa barbar tersebut berada jauh di sekitar gunung dan diselimuti oleh atmosfer gunung, mereka dapat menyadari dan bahkan berubah serta berevolusi menjadi konstitusi dewa manusia yang mengerikan. Oleh karena itu, setiap kali Gunung Manshan muncul, itu adalah pertemuan besar bangsa barbar, dan orang-orang barbar yang tak terhitung jumlahnya akan datang ke sekitar Gunung Manshan. Kali ini, Gunung Manshan muncul di wilayah bintang perbatasan dekat ziarah suci bangsa barbar dan Taiksu, wilayah meteor manusia. Untuk sementara waktu, dunia meteor, orang-orang barbar yang tak terhitung jumlahnya datang. Di langit berbintang, sebuah gunung besar tergantung di langit. Ini adalah gunung yang gelap, sebesar planet kehidupan, melayang di langit berbintang sesuka hati, melayang tanpa tujuan.
Ini adalah Manshensan. Di belakang dan kedua sisi Gunung Manshen, ada sejumlah besar orang barbar yang kuat, beberapa orang tua dan muda. Mereka bergerak maju bersama Gunung Manshen, dan pada saat yang sama, mereka memiliki pengalaman yang mendalam, dan berharap untuk memperoleh penciptaan dan mewujudkan transformasi. Tentu saja, tidak ada orang barbar di arah Gunung Manshen. Orang-orang barbar ini berada jauh dari Gunung Manshen dan tidak berani mendekati mereka. Karena ini adalah tempat tertutup Dewa Barbar. Mendekatinya adalah penghujatan dan penghinaan terhadap Dewa Barbar. Di bagian lain medan meteor, Luming tetap berada di dalam meteorit dan terus melayang bersama meteorit itu. Boom! Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang kuat di luar, dan seluruh meteorit bergetar hebat. Apa yang terjadi? Apakah sudah ketahuan? Luming dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Boom! Boom! Suara gemuruh semakin keras, dan guncangan meteorit menjadi semakin hebat. Akhirnya, seluruh meteorit itu meledak, dan momentum yang kuat menyapu ke arah mereka. Beberapa kera besar di kerajaan Tuan mematahkan momentum itu dengan tinju mereka, dan kemudian mereka mundur dengan liar. Namun, tidak ada yang terus menyerang mereka. Setelah mundur agak jauh, mereka terdiam. Di langit berbintang di depan, dua monster sedang berperang. Mereka adalah dua binatang buas bertubuh besar, masing-masing panjangnya ribuan mil. Raungan, raungan, binatang buas itu meraung dan meraung di sungai bintang. Pertempuran sengit itu menyapu segala arah. Ini adalah binatang buas dengan dua dewa dan raja. Mereka tidak memperhatikan Luming dan yang lainnya. Luming dan yang lainnya terdiam, dan nasib mereka terlalu buruk. Tadi, tidak ditemukan atau diserang oleh siapapun, tetapi mereka bernasib sial. Meteorit itu melayang di dekat pertempuran antara dua binatang buas dan hancur oleh gempa susulan pertempuran antara dua binatang buas itu. Bencana itu aman dan terkendali. Ayo pergi dari sini. Luming minum banyak. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin mudah dia ditemukan. Mereka melesat menjauh dari area perang binatang buas dan terbang ke arah lain untuk menemukan tempat persembunyian lain. Sekarang, mereka harus menemukan tempat persembunyian, menunggu ratusan ribu tahun, dan pencarian barbar terhadap mereka melemah. Mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari area barbar dan kembali ke dinasti suci Taixu. Luming dan mereka tidak jauh dari sebuah planet kehidupan, puncak sebuah gunung besar. Di puncak gunung ini, terdapat platform Arai. Arai ini bercahaya, dan terdapat rune yang padat di atasnya. Pada saat yang sama, ada juga gambar langit berbintang, yang terus berubah. Ya, kelompok ikan lain-lain dari Taixu Seng Chao muncul. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, penuh kegembiraan. Banyak orang barbar melihat ke arah suara itu. Benar saja, sebuah pola muncul di atas sebuah susunan di sana. Dalam pola itu, Luming dan yang lainnya terbang di langit berbintang. Jelas, para orang barbar itu memasang susunan pemantau di seluruh langit berbintang, sehingga mereka dapat memantau pemandangan di langit berbintang tanpa suara. Luming dan timnya terdeteksi tak lama setelah mereka keluar dari meteorit. Katakan pada Yang Mulia bahwa Anda telah menemukan orang dari ziarah suci Taixu. Ayo, tanda seru petik 2. Berita itu dilaporkan, dan informasi rinci diberikan mengenai lokasi Luming dan yang lainnya, sementara yang lain terus memantau. Di suatu tempat di langit, Luming dan yang lainnya tidak menyadari bahwa mereka telah ditemukan. Mereka mencoba menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Kali ini, mereka tidak akan mencari meteorit, melainkan mencari planet yang sepi, bersembunyi di dalam planet itu, bersembunyi selama ratusan tahun atau ribuan tahun. Dalam sekejap, mereka terbang selama beberapa hari. Tiba-tiba, boom, di depan mereka, sebuah meteorit raksasa terbang ke arah mereka, dengan momentum yang mengerikan, menghantam Luming, dan mereka bertabrakan. Ada apa? Luming dan yang lainnya berubah ekspresi. Mundur, Luming meneguk sedikit dan membawa mereka kembali. Kemunculan meteorit yang tak terduga ini membuat Luming mendapat firasat buruk. Namun, saat mereka mundur, meteorit-meteorit itu datang dari belakang. Pada saat yang sama, di kanan, kiri, atas, dan bawah, terdengar dentuman keras. Meteorit, semua meteorit, ke segala arah, meteorit-meteorit itu terbang ke arah mereka, dan mereka akan hancur berkeping-keping. Luming dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan menjadi sedikit muram. Mereka tahu bahwa keberadaan mereka telah diketahui. Kalau tidak, meteorit-meteorit ini tidak mungkin menghantam mereka dari segala arah. Ini jelas buatan manusia. Pecahkan. Luming meneguk banyak, dan tombak Basen muncul. Sebuah tombak terangkat di langit dan melesat menuju sebuah meteorit. Boom, boom. Yang lain juga melancarkan serangan, ribuan serangan, ke arah meteorit di segala arah, mengeluarkan raungan dahsyat. Meteorit-meteorit itu meledak satu persatu, dipukuli menjadi abu. Namun, hati Luming mencelos. Karena setelah meteorit itu, mereka merasakan napas yang kuat dari segala arah. Benar saja, asap dan debu menghilang, dan Luming dan sosok-sosok mereka muncul ke segala arah. Mereka semua adalah orang barbar. Mereka dikepung. Sekilas, setidaknya lebih dari 100.000 orang barbar mengepung mereka. Secara khusus,
Napas beberapa dari mereka terlalu mengerikan, membentuk tekanan yang mengerikan dan tak tertandingi pada Luming, yang membuat orang merasa kedinginan. Masalah, Luming dan yang lainnya diam-diam membaca sebuah kalimat. Kali ini, benar-benar merepotkan. Ada terlalu banyak pemain kuat di sisi lain. Ada lebih dari 4 tingkat dewa dan raja di dalamnya. Mereka tidak bisa menghadapi yang sekuat itu. Boom, ini adalah orang barbar dalam kapal perang ungu dan emas. Napasnya ganas, seperti jurang seperti laut, memberi orang perasaan keagungan seperti gunung. Persis seperti menghadapi Kera, pria ini, mungkin, tidak lebih lemah dari Kera. Orang-orang ziarah suci Taiksu, mengenakan baju zirah ungu dan emas, mata para barbar itu terbuka dan tertutup, penuh dengan roh jahat. Mereka mengamati Luming dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada para dewa. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk ditangkap dengan tangan terikat, dan seluruh tubuhmu bisa ditinggalkan. Para barbar berbaju zirah emas ungu membuka mulut mereka, seperti suara Hong Zong Dalu, gempa bumi Luming, dan lainnya yang menggelegar di gendang telinga. Mustahil berperang dan ditawan tanpa kendali. Luming bersuara lantang, saat ini, hanya ada satu pertempuran, dan aku lebih baik mati daripada menyerah pada kematian yang memalukan di pihak lain. Perang duniai, apa yang kalian lakukan melawan kami? Sekelompok semut, tangan, mengambil. Baju zirah pertempuran ungu emas, pria besar bermulut dingin, lalu melambaikan tangan, mengeluarkan perintah. Serang dari satu sisi, Luming berteriak, dan bola itu berubah menjadi baju zirah, menutupi seluruh tubuhnya. Dia bergegas ke kanan. Rencana hari ini adalah mengumpulkan semua kekuatan dan menyerang ke satu arah untuk melihat apakah bisa diserbu. Masih ingin menyerbu, bunuh. Di sisi kanan, seorang barbar kekar berteriak, mengepalkan tinju dan membuat segel tinju besar ke arah Luming. Tekanan tinju yang mengerikan menekan ke arah Luming, yang membuat napas Luming tidak nyaman. Inilah keberadaan kerajaan Tuan yang mengerikan. Zanzu, hati-hati. Di tepi, seorang pria kuat dari klan perang Keraming bergegas, dengan pukulan yang sama, dan dibombardir dengan segel orang kuat barbar itu. Namun, orang kuat barbar itu jelas lebih kuat dalam kultivasi, dan secara langsung mengalahkan kekuatan klan pertempuran Kera. Kekuatan yang tersisa menyapu Luming, membuat tubuhnya bergetar hebat, mundur berkali-kali, dan seteguk darah menyembur keluar. Keberadaan negara Senjun terlalu kuat. Bukan itu yang bisa ia lawan sekarang. Terlalu jauh. Saat ini, pasukan Luming juga bertempur melawan para barbar. Namun, ada terlalu banyak barbar di sini, dan mereka sudah siap. Mereka sama sekali tidak bisa menghadapinya. Ketika tekanan datang, orang-orang di pihak Luming batuk darah dan mundur, terluka parah. Bunuh. Para dewa meraung seperti binatang buas, rambut panjang mereka berkibar dan bergegas ke depan. Bima Sakti bergegas maju dan menyapu ke arah para barbar. Pada saat yang sama, gerbang master, tombak batu, pedang batu, pisau batu, tiba-tiba menuju ke depan. Ini semua rahasia asli. Para barbar itu, satu persatu, melotot heran. Meskipun mereka pernah mendengarnya sebelumnya, ada monster di antara para Santo Taiksu yang ditangkap kali ini, yang mengendalikan lebih dari selusin seni rahasia asli. Tapi mendengar adalah satu hal, melihat adalah satu hal. Melihatnya dengan mata kepala sendiri itu berbeda. Melihatnya dengan mata kepala sendiri tetap luar biasa. Para dewa mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan daya tempur mereka sungguh dahsyat. Mereka berhasil menembus serangan banyak barbar dan menyelimuti ratusan barbar di bawah serangannya. Tidak bagus. Para barbar ini tampak menggila dan merasakan napas kematian. Tahan, teriak mereka dan bertarung sekuat tenaga. Namun, serangan para dewa jatuh ke tanah, dan masih ada tubuh-tubuh barbar yang berhamburan keluar dan jatuh di tempat. Cepat keluar bersama. Raungan para dewa, kekuatan penuh meledak, seperti pisau tajam, menusuk ke depan, untuk bergegas keluar dari sini. Jangan pikirkan itu, berlututlah. Pada saat ini, raungan marah terdengar, seorang lelaki tua barbar berambut putih muncul di hadapan para dewa, sebuah ledakan dahsyat. Ledakan dahsyat ini membuat kehampaan meledak, terus meledak, amukan energi menekan para dewa dengan dahsyat, 10 jenis seni rahasia asli para dewa bergetar terus-menerus, lalu meledak. Puff, para dewa memuntahkan darah dengan mulut besar dan terbang kembali dengan wajah pucat. Banyak orang telah tenggelam, pria tua berambut putih barbar itu benar-benar terlalu kuat. Kultivasinya pasti jauh di atas 4 tingkatan Senjun. Sekuat apapun para dewa, bagaimanapun juga, hanya ada 2 dewa dan pangeran, dan sulit untuk melintasi begitu banyak tingkatan perang melawan surga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin melawan dan mengalahkan mereka. Barbar berbaju emas ungu itu terus memberi perintah dengan acuh tak acuh. Ke segala arah, pasukan barbar berbaris maju, dan napas mengerikan berkumpul, seperti dinding besi, menekan mereka. Jangan sakiti Zanzu. Tanda seru petik 2, Luming meraung, berubah menjadi kera raksasa, dan menyerang para barbar itu dengan panik. Namun, jumlah barbar itu terlalu besar. Sejumlah besar barbar melancarkan serangan yang mengerikan. Para kera itu pun kalah telak. Mereka memuntahkan darah, dan tubuh mereka diserang dengan luka dan darah. Namun mereka tidak mundur, tatapan mereka tajam.
Bertarunglah dengan mereka, mati itu urusan besar. Mereka yang kemudian berlindung di Luming juga terinspirasi oleh darah mereka, meraung dan menyerbu para barbar. Di hadapan bangsa barbar, menyerah adalah kematian, bukan menyerah adalah kematian. Itu masalah besar. Terlebih lagi, mereka bersumpah untuk setia kepada Luming, dan mereka tidak bisa menyerah tanpa Luming. Sekelompok semut, berlututlah untukku. Turun, bangsa barbar terus menyerang, seperti kucing menangkap tikus. Mereka tidak menyerah, mereka hanya melukai orang-orang yang dibawa oleh Luming. Sialan, Luming meraung dan melawan dengan keras. Namun, dalam keadaan seperti itu, kekuatannya jelas lemah. Disapu oleh kekuatan Raja Dewa Bangsa Barbar, ia juga batuk darah dan mundur dengan keras. Raungan, pada saat ini, para dewa meraung seperti dewa-dewa kuno. Tubuhnya bersinar, dan cahaya itu mengembun menjadi berbagai bentuk dewa kuno. Ia memegang pedang batu di tangannya, dan roh pedangnya melesat ke dalam malam dan terpotong ke dalam kehampaan. Kehampaan itu terpelintir dan sebuah lubang muncul. Para dewa dan sulit untuk membuka lubang cacing. Petik 2. Dewa mundur meraung, sambil batuk darah. Ia membuka lubang cacing itu, dengan enggan, ia sendiri digigit balik, lukanya semakin parah setiap saat. Ayo pergi, Luming minum dan memanggil anak buahnya untuk meninggalkan lubang cacing itu. Gerakan yang sama lagi, apakah menurutmu jurus yang sama masih berguna? Saat itu, orang barbar berbaju zirah ungu emas itu berbicara dengan dingin. Di tangannya, sebuah kapak perang ungu emas muncul. Boom, napas mengerikan keluar darinya, lalu kapak ungu emas itu terpotong, dan sebuah kapak ungu emas terpotong di langit berbintang. Kehampaan bergulung, dan langit berbintang langsung terbelah dua. Terlihat jelas sebuah lorong terbelah dua di dalam kehampaan. Itulah lubang cacing yang dibuka oleh para dewa. Boom, lubang cacing yang dibuka oleh para dewa langsung menyebabkan ledakan besar, yang membangkitkan banyak energi. Para dewa memuntahkan darah, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Lubang cacing itu hancur. Ia terluka parah akibat reaksi yang dahsyat itu. Dewa, Luming terkejut. Luka Wanshan kali ini lebih serius daripada sebelumnya. Napasnya sangat tercekat dan wajahnya seputih kertas. Luming bergegas kembali dan memeluk para dewa. Kekuatan ilahi menyelimuti semua dewa. Para dewa terluka parah hingga mereka akan melayang di langit dan jatuh. Langsung, Luming melindungi para dewa dengan kekuatannya. Saat ini, situasi perang telah sepenuhnya terbalik. Pasukan Luming terus-menerus terluka dan tidak memiliki perlawanan. Mereka ditangkap oleh kaum barbar dan dikendalikan di tangan mereka. Para kera juga, hampir sepenuhnya musnah dan dikuasai oleh kaum barbar. Luming, kali ini, sepertinya aku tidak bisa pergi. Ketika Lansang menghampiri Luming, napasnya juga sangat lemah. Ia juga terluka, jiwanya lemah. Ada jejak ketidakberdayaan di matanya. Karena kita tidak bisa pergi, kita akan mati bersama dalam situasi terburuk. Di mata Luming, ada tatapan kejam. Ia berencana untuk membuka peti mati tembaga itu. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa mengendalikannya. Ini masalah besar. Tahan dia untukku. Para barbar meraung. Mereka memiliki terlalu banyak tuan. Para penguasa di kerajaan dewa tidak tahu berapa banyak yang datang. Makhluk-makhluk ini terlalu kuat. Mereka membentuk telapak tangan raksasa untuk menekan pasukan Luming. Jumlah orang sekitar 5.000 orang hampir semuanya jatuh ke tangan pihak lain. Akhirnya, hanya Luming, Lansang, dan para dewa yang tersisa. Nak, apakah kau pemimpinnya? Sekarang setelah semua pasukanmu dihancurkan, tidakkah kau berlutut dan ditangkap? Para barbar mencibir. Saat ini, lebih dari 100.000 orang barbar telah mengepung mereka. Tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada pintu menuju bumi. Menyerah. Haha, Luming mencibir dan berkata, jika kau ingin membunuhku, kau harus membayar harga darah. Setelah mengatakan itu, Luming tidak banyak bicara dan mengeluarkan peti mati tembaga. Paman Lan, tunggu sebentar. Jika kau punya kesempatan, kau akan membawa para dewa dan melarikan diri. Luming menyerahkan Lansang kepada Luming. Tunggu sebentar, buka peti mati tembaga itu. Luming tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada kesempatan. Kalian bisa berjalan satu per satu. Setelah mengatakan itu, Luming tidak banyak bicara, dan tiba-tiba mendorong tutup peti mati tembaga itu. Klik, tutup peti mati tembaga itu, dengan sekali klik, bergerak sedikit. Hanya sedikit gerakan, segera ada napas yang tak terbayangkan, menyebar keluar. Pada saat yang sama, terdengar raungan dari peti mati tembaga, dan seluruh langit berbintang sedikit bergetar. Pada saat ini, Luming seperti melihat dewa primitif yang besar dan tak tertandingi berdiri di bawah bintang-bintang dan meraung. Tidak bagus. Para barbar dari kapal perang ungu dan emas memiliki kultivasi terkuat dan indera pikiran paling tajam. Pada saat peti mati tembaga itu dibuka, ia berdiri dengan kepala tertunduk dan merasakan krisis yang mengerikan. Mundur, mundur. Para barbar dari baju perang Zijin meraung tanpa ragu dan mundur dengan keras. Para barbar lainnya tercengang dan tubuh mereka mundur dengan liar. Kalau mau berhenti, tinggallah. Mata Luming berkilat garang. Ia mendorong seluruh tubuhnya dengan keras. Klik, penutup peti mati tembaga itu terdorong lagi, dan mesin udara mengerikan itu menyembur keluar bagai air pasang. Tubuh Luming bergetar hebat.
Ki-nya mengalir deras. Tubuhnya seakan terkoyak. Tulang-tulangnya berderak dan berderak, seolah-olah terlepas. Semburan rasa sakit yang tajam memenuhi tubuh Lu Ming. Namun, sesuatu yang lebih besar terjadi. Para dewa, yang sudah sangat lemah, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tubuhnya dipenuhi cahaya darah yang menyilaukan, membuatnya tampak merah. Ia terlempar langsung dari tangan pedagang biru itu. Matanya merah karena darah, dan mulutnya terus meraung. Rasa ngeri merasukinya, wajahnya terus-menerus meringis, bahkan tubuhnya pun terus-menerus meringis. Sangat aneh, seolah-olah akan terbelah. Lu Ming terkejut. Entah apa yang terjadi. Tidak, para dewa terstimulasi oleh aroma peti mati tembaga itu, dan puluhan pembuluh darah dewa primitif di tubuh mereka pun kabur. Jika terus seperti ini, ia akan meledak dan mati. Di lautan pengetahuan, iblis tulang berteriak. Jadi begini, Lu Ming tampak muram, membuka peti mati tembaga itu, bukan untuk menghadapi para barbar, tetapi rakyat mereka sendiri yang bermasalah. Raungan, dengan raungan para dewa yang tak henti-hentinya, gas darah di tubuhnya semakin kuat, wajahnya berkerut, dan tubuhnya mulai membengkak. Jika terus seperti ini, ia akan meledak. Lu Ming tidak pernah menyangka peti mati tembaga itu memiliki pengaruh sebesar itu pada para dewa. Matikan peti mati tembaga itu, atau dia akan mati. Teriak iblis tulang. Tutup untukku. Lu Ming minum dan mendorong peti mati tembaga itu hingga tertutup. Ini juga langkah yang sia-sia. Kalau tidak, para barbar itu baik-baik saja, ia akan menyaksikan para dewa meledak dan mati, ia tidak bisa melakukannya. Klik, peti mati tembaga itu tertutup rapat, dan mesin Qi menghilang. Peti mati tembaga itu ditutup oleh Lu Ming. Mesin Qi menghilang dalam sekejap. Lu Ming tersentak dan basah kuyup oleh keringat dingin. Mesin udara itu begitu dahsyat hingga ia hampir merasa akan jatuh. Saat itu, seluruh tubuhnya masih terasa sakit yang menusuk. Pada saat Qi menghilang, napas para dewa tiba-tiba menjadi tenang, dan tubuhnya tidak terpelintir. Ia perlahan-lahan menjadi tenang. Gas darah merah darah yang menyilaukan di sekujur tubuhnya juga menyatu dan menghilang. Kemudian, para dewa langsung pingsan, dan pedagang biru itu segera menangkap para dewa. Hoa, di sekeliling, para barbar itu juga diam-diam menghela napas lega. Banyak orang merasa punggung mereka dingin, yang basah oleh keringat dingin. Ketika Lu Ming membuka peti mati tembaga tadi, Qi-nya terlalu dahsyat. Ada rasa krisis yang hebat. Mereka semua merasa seolah-olah sedang diawasi oleh suatu keberadaan yang mengerikan dan akan ditelan. Sudah terlambat bahkan untuk mundur. Saat ini, para barbar di sekitar mereka dikelilingi oleh Lu Ming dari kejauhan. Untuk sementara waktu, mereka tidak berani mendekati mereka. Apa itu? Sungguh bitah. Banyak orang barbar melihat peti mati tembaga di tangan Lu Ming, dan mereka takut. Jangan terlalu dekat. Sekarang monster itu hanya tersisa 2. Jangan khawatir. Kirim 1 atau 2 orang untuk mengalahkan mereka. Para barbar berbaju perang Zijin membuka jalan. Ia tak berani membiarkan pasukan barbar terlalu dekat. Jika Lu Ming membuka peti mati tembaga itu lagi dan membuat pasukan barbar menderita kerugian besar, itu akan menjadi kerugian besar. Hanya Lu Ming dan Lu Ming yang tersisa. Mereka dapat dengan mudah ditangkap dengan mengirimkan Raja Dewa. Pasukan barbar terus mundur agak jauh, tetapi masih mengepung keempat sisi ruang, tak memberi Lu Ming kesempatan. Siapa yang mau naik dan menangkap mereka? Pasukan barbar ungu telah menyaksikan pertempuran. Namun, tak seorang pun berani menjawab. Baru saja, bau peti mati tembaga itu benar-benar menakutkan. Jika kita membawa Lu Ming dan membuka peti mati itu, mereka akan mati. Siapa yang mau naik dan menemui ajal seperti ini? Para barbar berbaju perang Zijin tampak muram, dan berkata, karena tak ada yang berinisiatif naik, maka akulah yang akan datang untuk memerintah. Pasukan barbar terkejut dan berdoa satu persatu agar tak tersentuh. Kalian, naik dan tangkap mereka. Zijin Han memandangi 5 orang barbar. Mereka semua adalah pencapaian dari kerajaan dewa teratas. Lu Ming, raja 5 orang, dan Lan Sang, meskipun memiliki beberapa kekuatan tempur, baru saja terluka parah, 5 dewa teratas lebih dari cukup untuk menghadapi Lu Ming. Terlebih lagi, jika Lu Ming membuka peti mati tembaga, ia hanya akan kehilangan 5 dewa teratas, yang bukan masalah besar. Ini adalah rencana para barbar. Wajah kelima barbar yang terlihat memucat. Namun, itu hanya bisa ditangani oleh pasukan di gunung. Belum, suara dingin barbar berbaju tempur ungu kemasan. Ya, kelima barbar itu hanya bisa menerima perintah, lalu mereka terbang ke arah Lu Ming satu demi satu. Wah, sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Selama kami menyerah, kami tidak akan membunuhmu. Salah satu barbar itu sedang minum. Ya, apakah kau melihat anak buahmu? Mereka aman dan sehat. Kami tidak membunuh mereka. Petik 2. Orang barbar lain juga minum. Mereka ingin menaklukkan rakyat tanpa perlawanan, dan membiarkan Lu Ming menyerah begitu saja, agar mereka tidak perlu mengambil risiko. Lu Ming menyapu bersih. Anak buahnya ditangkap oleh pihak lawan. Mereka tidak dibunuh. Namun, ia sama sekali tidak percaya pada orang barbar. Taiksu Seng Chao dan orang barbar saling bertarung selama bertahun-tahun tanpa henti. Mereka adalah musuh maut dan tidak bisa berbelas kasih. Jika kita tidak membunuh mereka sekarang,
bukan berarti kita tidak membunuh mereka dari belakang, atau kita bisa meninggalkan mereka. Ada cara yang lebih kejam. Lu Ming tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke tangan pihak lawan. Jika kau ingin bertarung, kau bisa bertarung. Kalau kau tidak melawan, pergilah. Seru Lu Ming dingin. Belum, para barbar berbaju zirah ungu keemasan juga mulai mendesak. Nak, kalau kau tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan, kau bisa cari mati sendiri. Ayo pergi. Kelima barbar kuat itu akhirnya berhenti ragu dan meraung. Bersamaan dengan itu, mereka bergegas menghampiri Lu Ming. Mereka ingin menggunakan serangan dahsyat itu untuk menindas Lu Ming dan menaklukkannya secepat mungkin, sehingga Lu Ming tidak punya waktu untuk membuka peti mati tembaga. Namun, di hadapan Dewa Puncak, Lu Ming tidak berniat membuka peti mati tembaga itu. Lu Ming memegang tombak di satu tangan, menusuk. Bersamaan dengan itu, dengan bantuan bola dan tembakan, kilat menyambar dan menyelimuti kelima barbar kuat itu. Terjadilah tabrakan hebat antara kedua belah pihak. Mata Dewa Yin Yang, gerbang dominasi. Lu Ming meraung, matanya berubah menjadi pusaran air, dan ia menunjukkan mata Dewa Yin Yang-nya. Satu persatu, runenya muncul, dan mereka memadatkan rune Yin Yang. Mereka semua memiliki visi yang sama, dan berjalan menuju lima barbar yang kuat. Pada saat yang sama, pintu dominasi tumbuh dengan cepat dan ditekan ke sisi lain. Anak laki-laki itu, lima dewa puncak barbarian terkejut. Serangan Lu Ming sangat dahsyat dan kekuatan tempur mereka jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka berlima meraung dan bertarung dengan sekuat tenaga, beberapa dengan kapak dan yang lainnya dengan tangan besi. Lima serangan mengerikan terus-menerus melawan serangan Lu Ming. Kapak dan petir berbenturan, dan segel tinju mengguncang gerbang dominasi. Untuk sementara, terjadi kebuntuan. Kekuatan anak ini, barbarian lain di tempat kejadian juga terkejut. Lu Ming hanyalah Raja Dewa tingkat 5, tetapi kekuatan tempurnya di luar imajinasi. Anak ini juga monster, tidak heran Marsal memerintahkannya untuk ditangkap hidup-hidup. Banyak barbarian memiliki gagasan seperti itu di hati mereka. Ada beberapa monster di antara sekelompok orang. Mereka adalah tokoh penting dalam Taiksu Sengchao. Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba datang ke wilayah barbarian, mereka pasti dapat mengancam Taiksu Sengchao dan bahkan memainkan peran yang lebih besar. Fiuh, saat itu, cahaya pedang yang menyilaukan menyambar. Itu adalah pedagang biru. Alisnya berbinar, dan kekuatan jiwanya memenuhi dirinya. Ia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh lima dewa puncak barbar. Meskipun saudagar biru memiliki kekuatan jiwanya luar biasa, mampu dengan mudah menekan Raja Dewa Puncak. Lima dewa puncak barbar sedang bertarung melawan Lu Ming. Di mana mereka bisa menahan serangan langsang. Puff, puff, cahaya pedang melesat, darah berceceran di mana-mana, dan lima kepala melayang jauh. Lima dewa puncak barbar, mati. Sialan, kalian menyelinap masuk. Geram para barbar lainnya. Dengan begitu banyak orang yang berurusan dengan kita, apa kita jahat? Jika kalian punya kemampuan, aku akan membunuh sebanyak yang kalian mau untuk bertarung di level yang sama. Lu Ming mencibir. Kalian, para barbar itu geram, tetapi mereka tidak bisa setuju. Level yang sama di Perang Dunia I. Dibunuh oleh Lu Ming bukanlah lelucon. Siapa lagi yang akan mati? Lu Ming berteriak, memegang peti mati tembaga di satu tangan dan senjata ajaib di tangan lainnya. Kalian naik dan kalahkan mereka. Barbarian berbaju zirah ungu dan emas menunjuk ke arah barbarian berbaju zirah hitam.